santai, ketemu di part 3, negosiasi. Yang habis ini temenin gue futsal ya, ajak Arga ketika perkuliahan mereka selesai di jam 3 sore. Males agak, gue mau istirahat, sahut Alia sambil terus berjalan di koridor kampus. Arga terus mengekorinya. Gue juga mau pacaran kayak orang-orang gitu, jalan bareng, makan bareng, nge-mall bareng, rayu Arga sambil mensejajari langkah Alia. Kita kan pacaran memang tidak kayak orang lain, gue kan terpaksa, jadi ya jalaninnya seadanya, sahut Alia cuek dan memberikan penekanan intonasi suara yang lebih dikata terpaksa. Ih, kejam banget sih, mana ada pacaran seadanya, cakep-cakep gini pacar lo sahut Arga memelas. Alia berhenti mendadak dan membuat Arga kaget serta menabrak tubuh Alia. Yang, kalau ngerem tuh jangan mendadak dong, kasih tanda dulu kek, kaget gue. Gak, wangsitnya kapan datang sih biar kita cepat putusnya? Pacar kurang ajar nih, baru juga 3 hari pacaran udah ngajak putus. Emang tidak enak banget ya jalan sama gue? Alia tidak menjawab dan langsung berjalan dengan cepat lagi menuju parkiran. Yang, besok-besok ikut ujian praktek bikin SIM deh, biar tahu kalau ngerem dan ngegas itu ada aturannya. Kebiasaan berhenti dan jalan itu suka-sukanya dia, celoteh Arga sambil ikutan berjalan menuju parkiran. Mereka berdua berboncengan menuju kos Alia dengan mengendarai motor super nyaring, kayak lagi nyanyi pakai suara tenor. Yang, bentar ya temen gue futsal. Alia diam saja. Sayang, lo tidur? Alia mencubit pinggang Arga. Udah bangun gue. Au, gak ada romantisnya banget sih lo. Tidak lama mereka sampai di kos Alia. Jadi kan yang nemenin gue? Tanya Arga lagi sambil melepaskan helm di kepalanya. Tapi bentaran aja ya Ga, gue capek. Arga tersenyum senang. Iya Tuan Putri. Alia melihat pintu kosnya terbuka, berarti sedang ada tamu. Di kos itu dia memang kumpul sama teman-teman yang lain. Ada 6 penghuninya. Ada 1 kamar berisi 2 orang. Lumayan besar sih rumah kos yang Alia tempati. Ada teras buat duduk santai, ada ruang tamu tempat ngumpul, di samping dapur yang cukup luas buat para cewek ini bebas masak. Rumah ini juga mempunyai 2 lantai, di mana lantai atas khusus buat kamar dan balkon yang pas menghadap jalan. Alia paling senang duduk di balkon saat sore dan malam, karena bisa memandangi mereka yang lalu lalang sambil memainkan gitarnya. Alia berjalan menuju pintu diikuti Arga. Ada Kak Apkar. Sudah lama Kak? Sapa Alia yang begitu masuk melihat Apkar sedang ngobrol dengan Yanti. Apkar tersenyum lembut. Belum lama kok, kamu baru pulang kuliah Alia mengangguk. Merasa di sampingnya ada Arga, Alia pun mengenalkannya. Oh iya, ini kenalin teman Alia. Arga menjulurkan tangannya disambut oleh Apkar. Kenalin Arga, pacar Alia, katanya sambil senyum-senyum. Apkar, sambungnya. Alia protes dengan perkenalan Arga. Dia teman Alia Kak. Pacar lah Al, sambung Arga ikut protes. Iya, pacar jadi-jadian. Alia mulai deh kegilaannya. Jadian beneran dong, kayak hantu aja pakai jadi-jadian. Apkar tambah bingung dan melerai keduanya. Maksudnya apa? Alia bingung mau jawab apa. Masa iya harus cerita semua ini, dimulai dengan insiden robeknya celana. Alia meninggalkan mereka dan menuju lantai atas karena sudah janji mau menemani Arga latihan futsal. Pakaian kuliah sudah berganti dengan pakaian santainya. Celana jeans dan atasan kaos putih bergambar gitar besar menjadi satu-satunya penghias di pakaiannya sore itu. Rambut cepaknya cuma perlu disisir beberapa kali ke belakang. Alia cukup memoles tipis bedak dan lipstik ke wajahnya. Alia memang tidak bisa dan tidak punya alat make up seperti gadis lain. Karena cantik alami, gayanya memang sedikit tomboy. Alia merasa belum penting memiliki alat make up. Memandang wajahnya sebentar di depan cermin dan membuatnya tersenyum. Cakep juga gue, pantas aja Arga tidak mau putus dari gue, celotehnya sendiri. Di lantai bawah, 3 orang yang tadi ia tinggalin masih aja di posisinya. Yanti duduk berseberangan dengan Apkar dan Arga di sebelah Apkar. Duh, cewek gue
manis banget udah dandan, puji Arga sambil menoleh ke arah Alia. Gak usah lebay deh Ga, geli gue, sahut Alia sambil melirik Apkar yang masih dengan wajah kusutnya tapi dipaksa tersenyum. Mau kemana lo Al? Tanya Yanti memastikan sahabatnya tidak kelayapan. Menemani Arga main futsal Yan, habis itu langsung balik. Jangan khawatir, anak perawan lo ini tidak akan kemana-mana dan tidak akan lama. Jadi tidak usah pakai rindu ya, gue bakal balik lagi dengan keadaan yang sama, percaya deh. Sambil mencium punggung tangan Yanti. Lo pikir gue emak lo? Yanti melotot sambil menarik tangannya dari pegangan Alia. Alia terbahak sambil deketin wajahnya ke Apkar dengan posisi telapak tangan menopang pada siku dan tubuh setengah membungkuk. Kak, jangan terlalu lama ngobrol sama Yanti, ntar ketularan tuanya. Gue denger loh Al, sahut Yanti yang udah kesel sama Alia. Tuh bener kan Kak, taringnya udah muncul. Alia tinggalin dulu ya Kak Apkar, dah. Alia melenggang menuju motor Arga dan pemiliknya yang sudah senyum-senyum melihat kelakuan Alia yang rada aneh. Agak mirip juga sih sama gue, batin Arga terkekeh. Berdua menyusuri jalan kota pakai sepeda motor, serasa dunia milik berdua aja, pikir Arga. Tapi tidak sama dengan keinginan Alia. Gadis manis itu malah lagi kemayangin dia boncengin berdua Pak Agus, dosen keceknya yang kebablasan itu. Pasti si isi kota ini bakal iri ngeliat pemandangan seindah itu. Merangkul pinggang beliau yang kekar, menyandarkan kepala di punggung bidangnya. Pak dosenku, bawa Neng kemana aja deh, Neng rela. Tanpa sadar tangannya ikut memeluk pinggang Arga yang sebenarnya juga berpostur tinggi dan bidang. Arya senyum kegirangan merasakan Alia memeluk pinggangnya. Yang erat ya yang meluknya. Alia langsung tersentak begitu menyadari itu adalah pinggang Arga dan langsung melepaskan tangannya. Astaga, gue lagi ngebayangin meluk Pak Agus, ternyata lo. Sambil ngelap-lap tangannya di pundak Arga. Pacar durhaka lo ah, sadis banget jalan sama pacar sendiri malah ngebayangin cowok lain. Nyapu ke baju gue lagi, emang kain pel? Alia cuma terkekeh. Maaf ya Ga. Setelah 1 jam mereka di tempat futsal, Arga mengajak Alia makan bakso dulu sebelum pulang. Gue lapar yang, makan bakso dulu yuk. Ayolah sayang, jawab Alia langsung menyetujui. Giliran makan aja lo nyayangin gue. Alia tertawa sambil menggandeng tangan Arga ke tempat parkiran. Di warung bakso sudah banyak anak-anak ngumpul. Maklumlah, selain baksonya yang enak, warung ini memang instagramable buat tempat nongkrong. Yang, Apkar itu siapa? Sambil terus memakan bakso di depannya, Alia menjawab. Oh, Kak Apkar itu temannya Yanti. Kok mukanya datar begitu? Nggak ada ekspresi sama sekali. Padahal tadi gue bercandain, diam aja, berasa ngomong sama tembok gue. Bukan Kak Apkar kali yang datar, lo aja yang kebanyakan tikungan tajam turun naik, jawab Alia seenaknya. Sembarangan lo, sambil menjerit telinga Alia. Tapi serius nih Al, kayaknya dia lagi ada masalah ya. Alia sudah selesai menghabiskan semangkok bakso yang warna kuahnya sudah merah menyala semua. Alia memang penyuka pedas dan belum komplit rasanya makan bakso tanpa ada drama air mata karena kepedesan. Alia meminum air mineral dari botol dan langsung menghabiskan sebotol penuh dan masih saja dengan mata yang bekerjap-kerjap. Air Ga, masih pedes gue. Arga berdiri ke pintu kulkas yang tidak jauh dari tempatnya duduk. Gak ada manis-manisnya lo begini di hadapan gue, jaim sedikit tidak bisa ya? Sambil menyerahkan sebotol air mineral lagi ke Alia. Sebotol air mineral kedua sudah dihabiskan Alia dan berakhirlah acara seduh dan sinetron. Alia mengambil tisu lagi dan mengelap hidungnya. Beneran jorok banget pacar gue. Arga sampai geleng-geleng kepala. Lo tanya ke Apkar ya tadi? Iya, dia baru putus sama pacarnya. Broken heart gitu ya? Alia mengangguk. Gue heran gak, diputus kok sampai nyakitin diri begitu. Lo percaya gak? Pas dia baru diputusin pacarnya kemarin dia nangis lo Gak. Ih, kesel gue, pengen gue citakin kepalanya, terus gue puter-puter biar otaknya yang miring bisa rata. Hello mas bro, dunia ini udah 4-1, diputus 1 masih ada 4 yang nunggu.
Itu juga kalau laku sih. Emangnya bikin gambar kalau miring bisa dihapusin terus diratain? Sadar enggak? Geger otak iya. Bukan begitu juga yang namanya patah hati itu bukan cuma dirasain cewek, tapi juga cowok, dan tingkat sakitnya juga beda. Ih, tahu dari mana loh? Alia memandang Arga serius. Gue pernah ngerasainnya Arga memandang tajam Alia. Serius? Lo pernah patah hati? Kapan? Sama siapa? Alia membalas tatapan Arga dengan serius. Waktu kelas 2 SMA, teman satu sekolah, anak IPA, gue anak IPS. Namanya Rani, anaknya pendiam dan cantik, tidak banyak ngomong kayak lo. Ternyata orang diam itu belum tentu tidak berbahaya ya. Di belakang gue dia berselingkuh sama teman sekelasnya. Awalnya gue nggak tahu. Pas gue lagi jalan sama teman-teman gue di kafe, gue ketemu dia sama cowoknya. Gue tanya langsung aja dia, pilih gue atau cowok itu? Dan sakitnya dia jawab pilih cowok itu. Padahal apa kurangnya gue Banyak gak? Jawab Alia polos. Arga mencibir. Gue serius Alia terkekeh. Lo cerita sedih, tapi kok tidak ada suasana dramanya? Malah lucu, tau gak? Emang lo tidak pernah patah hati Alia mengetuk meja beberapa kali dengan jari tengahnya. Amit-amit, jabang bayi gue patah hati. Gak ada rencana dan gak mau ngerasainnya gue. Alia tersenyum. Gak, sebenarnya perasaan lo gimana sih sama gue? Gue cinta lah. Alia tersenyum tipis. Cing, ngarep ya gue cintai. Sambil mencolek dagu Alia sambil cekikan. Ngaco, ini gue mau nanyain kapan waktunya kita putus. Arga melongo. Kok ada ya pasangan yang bisa diskusi kapan kita putusnya? Oneng lo Ya bisa lah. Jadian aja kita udah gak wajar, jadi putusnya juga bisa lah dinego waktunya. Ntar lah kita tunggu perhitungan tanggal baiknya. Pulang yuk. Sambil berdiri menuju kasir membayar 2 bakso yang sudah lama mereka habiskan. Alia ngoceh sendiri di belakang punggung Arga. Emang mau kawinan, liatin dulu, hitung dulu tanggal baik.